Kembalinya Dewa Perang Bab 1091-1100. Novel Tun, Bab 1091. Tyrone memerintahkan, Damien, kirimkan pengumuman atas namaku. Sekarang, Levi Garrison tidak ada hubungannya dengan klan Garnison di kota Auckland. Dia bertanggung jawab atas masalahnya sendiri. Keamanannya tidak ada hubungannya dengan klan Garnison. Apa yang dimaksud Tyrone sudah jelas. Setelah pengumuman ini diposting, klan Garrison tidak akan ikut campur bahkan jika Levi dipukuli sampai mati. Sambil nyengir, Tyrone berkata, Levi, kurasa kamu tidak bisa bertahan sampai 1 tahun kemudian. Memang, dia terlalu sering mendapat masalah. Lihat, dia baru saja menyinggung Martin. Dia bahkan belum berada di Auckland City, tapi dia sudah membuat begitu banyak musuh di sini. Dia bahkan mungkin tidak berhasil sampai ke Auckland City, apalagi menantang kita. Klan Garrison penuh dengan orang-orang berbakat. Levi Garrison bukan apa-apa bagi kami. Tak satu pun dari Garnison takut pada Levi. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli terampil di klan Garrison yang bekerja untuk mereka. Saat itu, kepala pelayan klan Garrison, Toad Garrison, muncul dengan daftar di tangannya. Sambil terkekeh, dia menyerahkan daftar itu kepada Tyrone. Tuan, berita bagus untuk klan Garrison. 50 kandidat telah dipilih untuk bergabung dengan kamp pelatihan Raja Prajurit Naga tersembunyi di zona Perang Selatan. 6 pria dari klan Garrison telah dipilih, sementara 13 pria dari keluarga yang berafiliasi dengan klan kami telah dipilih. 6 pria dari klan kami telah dipilih. Ada di 10 besar daftar. Mereka semua adalah Raja Prajurit masa depan. Kudengarkan pelatihan Raja Prajurit Naga tersembunyi akan merekomendasikan beberapa kandidat ke Brigade Besi. Itu kesempatan luar biasa bagi klan kita. Tyrone senang setelah menerima daftar itu. Dia adalah kepala klan Garrison sampai sekarang. Semakin kuat generasi muda klan Garrison, semakin cerah masa depan mereka. Bagus, kerja bagus. Di masa depan, Garnison akan terdaftar di papan peringkat pedang Erudia. Tyrone tertawa terbahak-bahak. Jika Levi cukup mampu untuk memanjat papan peringkat sabar, klan Garnison pasti akan mengakuinya, cibir seseorang. Tyrone mengejek, lupakan papan peringkat pedang Erudia. Jika dia cukup memenuhi syarat untuk memasuki kamp pelatihan Raja Prajurit Naga tersembunyi, dia juga menunjukkan potensi. Setelah pengumuman Tyrone diposting oleh Damien, seluruh kota Auckland gempar. Sebelumnya, Martin dan yang lainnya menahan diri karena takut klan Garrison akan membalaskan dendam Levi. Sekarang setelah pengumuman itu memperjelas, mereka tidak perlu khawatir lagi. Martin sangat senang setelah mendengar berita itu. Semua orang di Auckland City tahu bagaimana Levi menamparnya sebelumnya. Dia sangat dipermalukan sehingga satu-satunya jalan keluar adalah membunuh Levi. Hanya masalah waktu sebelum mereka berangkat ke Northampton. Tanpa gangguan, hidup Levi kembali damai. Dia menemani Zoe dan merawat istrinya yang sedang hamil dengan hati-hati. Iris bertugas menangani perusahaannya. Keputusannya ini membuat semua orang cemas. Karena Morris Group diberangus, tidak ada ruang untuk pengembangan. Apakah Levi tidak perlu khawatir? Apakah dia lupa tentang taruhannya? Apa yang akan dia gunakan untuk menantang klan Garrison 1 tahun kemudian? Apakah dia akan merendahkan diri di kaki mereka untuk memohon pengampunan? Sekarang, perut Zoe sudah terlihat. Dia tidak ingin marah dan mempengaruhi bayinya, jadi dia menutup mata terhadap kejadian ini. Suatu hari, Levi menerima telepon dari Panglima Tertinggi Zona Perang Selatan, Darton Rogier. Tuan, kami akan mengadakan kamp pelatihan Raja Prajurit Naga tersembunyi di Zona Perang Selatan. Dari sana, kami akan merekomendasikan beberapa talenta kepada Brigade Besi. Jika Anda bebas, maukah Anda datang dan memilih talenta itu sendiri? Tanya Darton. Bab 1092. Oke, aku akan ke sana. Levi setuju. Akan sangat bagus jika kamu bisa datang dan mengajari mereka, pinta Darton. Tentu, Rogier, aku akan ke sana. Darton senang dengan janjinya. Ini akan menjadi sesi paling mengesankan dari kamp pelatihan Raja Prajurit Naga tersembunyi. Aku akan merahasiakannya dan memberikan kejutan kepada anak-anak. Saat itu, sebuah mobil baru saja meninggalkan klan Garrison. 6 garnison muda berada di dalam mobil, menuju ke kamp pelatihan Raja Prajurit Naga tersembunyi. Tyrone baru saja mengirim mereka pergi. Tyrone dan klan Garrison menaruh harapan besar pada ke-6 pemuda itu. Para pemuda itu sombong dan memberontak. Bagaimanapun, mereka dilahirkan di keluarga kuno teratas di Erudia. Burt Garrison, pemimpin pemuda itu, menyatakan dengan tegas, kali ini, kami mewakili klan Garrison. Kami harus menjadi 6 teratas di kamp. Kita harus menjadi 6 orang terpilih untuk bergabung dengan Brigade Besi. Mengerti? Ya, yang lain menjawab setuju. Mereka selalu merasakan superioritas, jadi tidak mungkin mereka kalah dari orang lemah lainnya di kamp. Mimpiku adalah masuk Brigade Besi dan menjadi bawahan Dewa Perang. Jika aku berhasil, itu akan menjadi kehormatan besar bagiku dan keluargaku. Garnison muda lainnya bernama Clint, berseru. Burt mengangguk. Ya, itu benar. Aku akan merasa sangat terhormat menjadi bawahan Dewa Perang. Dia idola setiap pemuda di Erudia. Damien tidak ada apa-apanya dibandingkan dia.
Ya, Dewa Perang selalu menjadi idola Damien. Dia telah bekerja keras untuk mencapai ketinggian itu. Para pemuda itu bersemangat tentang petualangan yang akan datang. Saat itu, Potter Garrison mengubah topik pembicaraan. Selatan yang akan kita sertakan di Northampton. Aku ingin tahu seperti apa penampilan Levi Garrison. Aku juga penasaran. Ayo luangkan waktu untuk memberi Levi pelajaran. Ekspresi antisipasi melintas di wajah Clint. Tentu, mari kita pukul dia suatu hari nanti. Dia terlalu arogan. Dia bahkan memandang rendah Damien. Tiga lainnya setuju dengan suara bulat. Di hutan jauh di pegunungan di zona perang selatan, 50 peserta pelatihan dikumpulkan. Para pemuda yang hadir berasal dari berbagai zona perang di seluruh Erudia. Mereka adalah talenta yang berharga bagi tim mereka karena keahlian mereka. Masing-masing dari mereka sombong dan liar. Ada kemungkinan bahwa mereka bahkan akan memandang rendah instruktur di kamp pelatihan. Instruktur mereka perlu menunjukkan kemampuannya dan meyakinkan para pemuda. Darton sendiri muncul untuk membuat pengumuman. Kalian semua adalah naga tersembunyi, masa depan Erudia. Instruktur kalian akan segera tiba. Dia menyatakan sambil tertawa. Burt bertanya, Tuan, apakah instruktur kita akan menjadi salah satu dewa pembantaian di selatan? Ada 4 dewa pembantaian yang terkenal di zona perang selatan. Sebelum tiba, Burt dan yang lainnya bertanya-tanya siapa instruktur mereka. Mereka pikir itu akan menjadi salah satu dari 4 dewa pembantaian. Tidak, kata Darton, menggelengkan kepalanya. Mungkinkah itu salah satu dari 8 pahlawan tempur? Burt memikirkan kemungkinan lain. Tidak, Anda akan tahu kapan instruktur Anda datang. Bab 1093. Rasa penasaran semua orang tersulut. Namun, mereka tidak ingin siapapun menjadi instruktur mereka. Mereka menginginkan seseorang yang bisa mereka percaya. Burt mengumpulkan semua orang dan menertawakan, semuanya, karena orang terkuat di selatan tidak akan menjadi instruktur kita, kurasa kita tidak perlu tinggal. Wolfelek dari Northwest City bergabung. Ya, benar, saya datang ke sini untuk bertemu dengan 4 dewa pembantai. Jika mereka tidak ada di sini, apa gunanya mengadakan kamp pelatihan? Mungkin instrukturnya tidak akan datang. Sekuat aku. Kamu benar, semua orang di sini mampu. Tidak ada yang bisa menjadi instruktur kami. Kenapa kita tidak menyiapkan hadiah selamat datang untuknya besok? Jika dia tidak bisa mencapai standar kita, dia bisa langsung pergi. Saran Burt. Wolfe langsung setuju. Tentu, ini ide yang bagus. Ayo tunjukkan padanya betapa kuatnya kita. Mari kita protes agar Selatan akan memberi kita instruktur terbaik yang tersedia. 50 pemuda itu segera mencapai konsensus. Keesokan harinya, Darton datang menjemput Levi. Zoe, bisakah aku membawanya pergi selama sehari? Tanya Darton sambil tersenyum. Zoe mengangguk. Tentu saja bisa, ikutlah denganku, aku perlu bicara denganmu. Darton membuntuti di belakangnya dengan rasa ingin tahu. Darton, kamu sahabat Levi, kan? Dia bertanya. Zoe, bos dan aku melalui banyak hal bersama. Seru Darton. Dia bukan satu-satunya, panglima tertinggi 9 zona perang dan 4 penjaga berhutang pada Levi. Bagaimanapun, Levi telah menyelamatkan mereka di medan perang. Apakah kamu ingin melihatnya dalam kesulitan? Darton segera menjawab, tentu saja tidak. Bos tidak bisa mendapat masalah. Kamu tahu tentang taruhan 1 tahun yang dia tempatkan dengan klan Garrison, kan? Klan Garrison menyatakan 4 syarat. Untuk saat ini, harapan Levi ada pada bisnisnya. Tapi dia tidak bekerja keras sama sekali. Aku ingin kamu melakukannya, meyakinkan Levi untuk menganggap ini serius. Setidaknya dia harus bekerja keras, pinta Zoe. Oh, tapi ini bukan apa-apa untuknya. Darton terkejut karena dia pikir itu adalah sesuatu yang penting. Taruhan dengan klan Garrison. Aku bisa mengalahkan mereka dengan mudah, apalagi Levi. Tidak ada. Zoe terkejut. Mengapa Levi dan teman-temannya bereaksi dengan cara yang sama? Mereka bahkan tidak peduli dengan taruhannya. Darton, apakah kamu tidak tahu klan Garrison? Kamu tahu situasi Levi, kan? Zoe mengira Darton adalah warga biasa yang tidak tahu apa-apa tentang seberapa kuat klan Garrison. Jangan khawatir, Zoe. Aku akan menyarankan dia untuk menangani masalah ini secepatnya. Akhirnya, Darton menyadari apa yang dia bicarakan. Oke, lakukan itu. Dia tidak akan mendengarkanku. Mungkin dia akan mendengarkan rekannya, kata Zoe. Dia berharap rekan-rekan Levi bisa meyakinkannya. Bagaimanapun, mereka tampak seperti warga biasa baginya. Darton kembali ke kendaraannya dan memberitahu Levi semua tentang kekhawatirannya. Bos, kapan Anda akan memberitahu Zoe tentang identitas Anda? Dia bertanya. Saat aku masuk klan Garrison, aku akan memberitahunya. Dia hamil sekarang, aku tidak mampu membuatnya emosional, jawab Levi. Mengerti, bos, beberapa garnisun ada di kamp pelatihan. Darton mengingat Burt dan garnisun muda lainnya. Oh menarik, seringai di bibir Levi semakin dalam. Bab 1094. Kamu tidak harus ikut denganku. Biarkan aku melihat seberapa mampu anak-anak itu, kata Levi. Mengerti, aku akan meminta seseorang untuk mengirimmu ke kamp pelatihan. Tak lama setelah itu, Levi tiba di kamp pelatihan.
Dia duduk di kursi belakang, sementara Griffin dan Windy duduk di kursi depan. Mereka berdua bertanggung jawab atas keamanan kamp pelatihan. Melalui kaca spion, mereka bisa melihat Levi sedang tidur. Serius, apakah Chief Rogier menunjuknya sebagai instruktur? Lihat betapa mudanya dia, Windy tercengang. Griffin juga tampak terkejut. Ya, saya belum pernah mendengar tentang dia. Dari mana dia berasal? Apa yang coba dilakukan Chief Rogier? Windy mencemooh, para peserta pelatihan kamp pelatihan kali ini semuanya bandel dan mampu. Sebagai instruktur mereka, dia harus lebih kuat dari mereka. Tapi orang ini akan mempermalukan kita semua. Griffin tertawa. Kudengar anak-anak akan menunjukkan siapa bosnya. Bisakah dia menerimanya? Kurasa kita akan mengirimnya ke rumah sakit nanti. Kepala Rogier membuat keputusan yang salah kali ini, kata Windy, yang siap mengantar Levi kembali nanti. Di kamp pelatihan, 50 pemuda sudah siap. Namun, mereka bermalas-malasan dengan malas. Beberapa dari mereka bahkan duduk di tanah, menggigit rumput dengan santai. Mereka semua bersikap kasar dan arogan karena mereka semua gila tangguh di tim masing-masing. Kecuali mereka bertemu seseorang yang lebih kuat dari mereka, mereka tidak akan pernah mengakui kekalahan. Ingat, kita akan menyulitkannya, Burt mengingatkan. Jangan khawatir, jika dia ingin mengajariku, dia harus berbicara dengan tinjuku dulu. Ejek Wolfe, yang berbaring di tanah dengan malas. Mereka di sini. Awan debu melayang di udara, menandakan kedatangan instruktur. Semua orang melihat ke arah itu. Saat mobil berhenti, Levi masih tertidur. Windy berteriak sedih, kami di sini. Aku tahu, kata Levi sambil membuka matanya. Sebenarnya, dia baru saja beristirahat lebih awal. Oleh karena itu, dia mendengar percakapan Griffin dan Windy. Setelah turun dari mobil, dia mengikuti Windy dan Griffin ke lokasi tim. Ketika dia melihat betapa malasnya para peserta pelatihan, kilatan marah melintas di tatapannya. Betapa sulit diatur. Sebagai tentara Erudian, mereka harus mematuhi aturan militer. Mereka bertindak tidak pantas. Kami berada di kamp pelatihan alih-alih dapur tempat Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka. Sementara itu, Griffin dan Windy senang. Para pemuda yang berubah-ubah akan menyulitkan instruktur ini. Dia dalam masalah besar. Ketika anak-anak melihat bahwa instruktur mereka adalah seorang Levi muda dan asing, mereka marah. Tidak masalah jika instruktur mereka bukan jenderal perkasa yang terkenal. Tidak mungkin mereka menerima seorang pria muda dan biasa untuk menjadi instruktur mereka. Apa ini? Apakah ini lelucon? Instruktur ini lebih buruk dari yang kita bayangkan. Dia sangat muda. Apakah dia bahkan mampu? Ini adalah penghinaan. Griffin batuk 2 kali. Semuanya, ini adalah instruktur kepala kalian di kamp pelatihan Raja Prajurit Naga Tersembunyi. Tolong beri dia sambutan hangat. Sayangnya, setelah pengumuman Griffin, semua orang mengabaikannya. Bab 1095. Mereka semua memelototi Levi dengan arogan dan tidak bergerak sedikitpun. Windy mengingatkan mereka, hormatilah, dia instrukturmu. Tidak ada yang merespon. Windy memberi Levi senyum puas. Seolah-olah dia berkata, lihat, tidak semua orang bisa menjadi instruktur. Levi berdiri di sana, tidak mengatakan apa-apa. Baik Windy maupun Griffin merasa malu atas namanya. Saat melihat para pemuda yang malas, Levi sangat marah. Menghormati. Mereka bahkan tidak memiliki rasa hormat yang mendasar terhadap instruktur mereka. Mereka harus menghormati posisinya sebagai instruktur, mereka tidak peduli apa kemampuannya. Selain itu, Darton tidak akan hanya menugaskan siapapun untuk menjadi instruktur mereka. Tiba-tiba, Levi berteriak, berdiri di posisimu. Teriakannya mengejutkan semua orang. Wolfe, Burt, dan yang lainnya bangkit secara naluriah. Raja Prajurit Naga Tersembunyi di masa depan. Kamu bahkan bermimpi memasuki Brigade Besi. Lihat dirimu. Kamu pikir kamu siapa? Di mana rasa hormatmu? Levi mencibir. Raungannya berhasil mengintimidasi beberapa dari mereka. Wolfe bukan salah satunya. Dia membalas sekaligus. Lihat dirimu. Apakah kamu cukup mampu untuk menjadi instruktur kami? Burt menimpali. Kami di sini untuk meningkatkan kemampuan kami. Kami tidak akan menerima siapapun sebagai instruktur kami. Potter mencibir, itu benar. Menghormatimu. Kamu harus cukup mampu untuk mendapatkan rasa hormat kami. Levi menyunggingkan seringai. Kamu pikir aku tidak cukup mampu untuk menjadi instrukturmu? Tentu saja, kamu baru berusia 30-an, kan? Beraninya kamu mengambil pekerjaan sebagai instruktur kami. Apakah kamu bahkan mampu? Apakah kamu tidak bertanya-tanya sebelum datang? Kami adalah ahli teratas di tim kami masing-masing di seluruh Erudia. Kami tidak memiliki lawan lain. Oleh karena itu, kami datang ke sini untuk membuat terobosan. Para pemuda mengungkapkan pikiran mereka dengan angkuh. Mereka cukup mampu untuk menjadi sombong ini. Di masa depan, mereka akan menjadi pemimpin negara ini, jadi tidak mungkin mereka mengizinkan Levi untuk mengajar mereka. Windy dan Griffin sangat gembira melihat pemandangan itu. Terus terang, mereka membenci betapa kerennya Levi. Di kamp pelatihan ini, Levi harus menunjukkan kepada mereka betapa mampunya dia bagi mereka untuk mendengarkannya dengan patuh.
Aku berdiri di sini. Kamu masih berpikir aku tidak cukup mampu untuk menjadi instrukturmu. Levi merasa terhibur. Tentu saja, instruktur kita harus menjadi salah satu dari 4 dewa pembantaian, atau setidaknya salah satu dari 8 pahlawan tempur, kata Wolfe dengan arogan. Burt menatapnya. Ayo beri dia sesuatu yang spesifik. Instruktur kita akan menjadi seseorang di papan peringkat saber. Orang-orang yang mereka bicarakan sebelumnya ada di papan peringkat saber ini. Ya, benar. Kamu harus menjadi petarung papan atas di papan peringkat saber. Wolfe menatap lurus ke arah Levi dan bertanya, berapa peringkatmu saat ini di papan peringkat saber? Baik Windy maupun Grufin tertawa terbahak-bahak. Mereka mengenal semua orang di papan peringkat saber. Jelas, Levi Garrison tidak terdaftar di papan peringkat. Levi menggelengkan kepalanya. Aku tidak ada di papan peringkat saber. Dia dan rekan-rekannya dari Iron Brigade tidak berada di papan peringkat saber untuk melindungi identitas mereka. Mendengar kata-katanya, semua orang tertawa terbahak-bahak. Namun, Levi menambahkan, saya mungkin tidak berada di papan peringkat, tetapi saya lebih kuat dari semua petarung yang terdaftar di sana. Seluruh tempat menjadi sunyi setelah Levi berbicara. Bab 1096. Betapa sombongnya, aku tidak percaya dia sombong ini. Itulah papan peringkat pedang Erudia yang terkenal. Semua petarung terkuat Erudia terdaftar di papan peringkat saber. 100 petarung teratas terkenal karena kemampuan bertarung mereka. Keluarga kuno di Erudia dengan sombongnya bangga memiliki hanya satu dari anggota mereka yang terdaftar di papan peringkat saber. Tidak ada yang bisa percaya betapa berlebihannya Levi. Bagaimana dia bisa mengatakan dia lebih kuat dari semua petarung yang terdaftar di papan peringkat saber? Apa saber leaderboard baginya? Bagi Burt, Wolfe, dan yang lainnya, papan peringkat saber adalah keberadaan yang suci. Satu-satunya tujuan mereka adalah bergabung dengan Iron Brigade atau mencapai papan peringkat pedang. Sejujurnya, mencapai papan peringkat saber lebih sulit daripada bergabung dengan Brigade Besi karena hanya ada 100 tempat di papan peringkat. Windy dan Grufin hampir pingsan karena shock. Hanya petarung kuat seperti 4 dewa pembantaian yang bisa mencapai papan peringkat pedang. 4 dewa pembantaian begitu kuat sehingga mereka muncul tanpa cedera setelah bertarung melawan 30.000 orang. Musuh mereka akhirnya kehilangan 10.000 orang setelah pertempuran. Karenanya, mereka pantas berada di papan peringkat saber. Namun meski begitu, mereka berada di peringkat tengah bukannya di atas. Orang bisa membayangkan betapa kuat dan mengesankannya 10 besar di papan peringkat. Saat menyebut nama mereka, organisasi dan negara lain akan ketakutan. Bagaimanapun, para pejuang ini cukup kuat untuk menghadapi ribuan sendirian. Levi baru saja mengumumkan bahwa dia lebih kuat dari semua orang di papan peringkat. Tidak ada seorang pun di dunia yang berani mengabaikan papan peringkat saber. Bahkan keluarga kuno teratas di Erudia, klan Garnison, tidak berani mengatakan hal seperti itu. Itu lucu, beraninya kamu mengatakan kamu lebih kuat dari para petarung yang terdaftar di papan peringkat saber. Mengejek Wolfe. Benar, aku belum pernah mendengar ada orang yang sombong seperti ini. Burt ikut bergabung. Semua orang mulai mencibir pada Levi. Panglima Selatan, Darton Rogier, mungkin kuat, tapi dia hanya menempati peringkat ke-17 di papan peringkat. Beraninya kamu mengabaikan papan peringkat sabar, anak muda, kata Grufin geli. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Kamu memiliki keinginan kematian. Jika kamu terus menghina papan peringkat sabar, kami akan memberimu pelajaran. Yang dibutuhkan hanyalah satu kata dari Levi untuk membuat marah semua orang. Beberapa akan mengambil tindakan, tetapi Wolfe menghentikan tindakan mereka. Oke, karena kamu mengaku lebih kuat dari semua orang di papan peringkat sabar, kami membutuhkanmu untuk membuktikannya. Kami tidak akan memintamu untuk menjadi yang terkuat. Selama kamu mendapatkan peringkat, kami akan mendengarkanmu. Wolfe menyarankan sambil tertawa. Dia ingin mempermalukan Levi dengan meminta yang terakhir untuk menunjukkan kemampuannya. Itu karena dia yakin Levi akan segera terbukti pembohong. Ya, buktikan pada kami. Kalau tidak, kami tidak akan membiarkanmu pergi dalam keadaan utuh. Kami tidak akan membiarkanmu mengabaikan papan peringkat sabar. Semua orang menimpali, memelototi Levi dengan kesal. Windy dan Grufin menyaksikan seluruh bencana dengan seringai di wajah mereka. Tindakan Anda akan terungkap setelah Anda mengambil tindakan. Melayani Anda dengan benar karena begitu sombong. Apa sekarang, kamu takut? Kamu seharusnya tidak terlalu membual. Jika kamu menolak untuk berubah, kami akan membantumu. Kamu tidak akan berani menyombongkan diri setelah kami memberimu pelajaran. Aku sedang merenungkan bagaimana menunjukkan padamu bahwa aku lebih kuat dari semua petarung di papan peringkat sabar. Bagaimanapun, kalian semua lemah. Bab 1097. Levi menatap mereka dengan serius. Para pemuda itu kuat, tetapi mereka bukan tandingannya. Bahkan setelah mengalahkan mereka, dia tidak bisa membuktikan bahwa dia lebih kuat dari para petarung di papan peringkat sabar. Sayangnya, kata-kata Levi hanya membuat marah orang-orang yang bandel. Kami lemah. Apakah dia bercanda? Kami lemah. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Jika kamu bisa mengalahkan kami, kami akan mendengarkanmu, kata Burt.
Wolfe menimpali. Aku juga. Aku, Wolfe Leek, hanya akan menyerah pada mereka yang lebih kuat dariku. Tidak ada lagi yang akan membuatku menyerah. Para pemuda hanya akan mendengarkan mereka yang lebih kuat dari mereka. Lihat baik-baik. Tiba-tiba, Levi mengangkat kaki kanannya dan menginjak tanah dengan paksa. Getaran besar terdengar dari tanah seolah-olah gempa bumi baru saja terjadi. Seketika, semua orang tersandung pusing karena getaran yang tiba-tiba. Jika mereka tidak cukup stabil, mereka akan jatuh ke tanah. Mata mereka akan keluar ketika mereka melihat retakan terbentuk di tanah. Retakan mulai muncul di bawah kaki mereka. Jika mereka bergerak 1 inci, mereka akan jatuh ke dalam celah. Mereka menatap Levi, benar-benar terpana. Apa itu tadi? Dia di kelas apa? Langkahnya menciptakan gempa bumi raksasa. Lihat, retakan itu terbentuk hingga ratusan meter jauhnya. Apakah dia masih manusia? Tidak ada yang tahu apakah dia lebih kuat dari para petarung di papan peringkat sabar, tetapi mereka akan menjadi gila. Jika tendangannya itu mengenai siapapun di sini, orang itu pasti sudah mati sekarang. Langkahnya telah menciptakan gempa bumi raksasa. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Wolfe, Burt, Windy dan yang lainnya tercengang. Mereka terlambat menyadari Darton tidak akan mengirim siapapun untuk menjadi instruktur. Jika ada di antara kalian yang tidak mau tunduk, silakan bertarung denganku. Levi mengumumkan. Mendengar kata-katanya, semua orang buru-buru mengantre. Wolfe melompat berdiri dan menegakkan punggungnya. Tindakan Levi telah mengesankan orang banyak. Berdiri dalam antrean, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya instruktur Anda. Pelajaran pertama, rasa hormat. Tidak peduli seberapa kuat dan mampu Anda harus mematuhi aturan. Anda harus menghormati instruktur Anda karena dia akan mengajari Anda. Selain itu, para petinggi bukanlah orang bodoh. Apakah mereka akan menugaskan siapapun untuk menjadi instrukturmu? Oleh karena itu, jadilah rendah hati dan hormati orang lain. Itu sopan santun dasar. Levi sendiri adalah dewa perang. Namun, dia tetap rendah hati di depan Benny Quinton dan yang lainnya dan memberi mereka rasa hormat yang setinggi-tingginya. Dipahami, raung Wolfe dan yang lainnya. Aku hanya akan melanjutkan dengan pelajaran lain setelah kamu mempelajari ini, kata Levi. Puan, bisakah Anda memberitahu kami siapa Anda? Kami tidak tahu keberadaan Anda di Erudia, teriak Burt. Mereka mengenal semua orang di papan peringkat sabar dan semua petarung terkuat di Erudia. Sebagai bagian dari klan Garrison, mudah bagi mereka untuk mendapatkan informasi ini. Ya, Pak, tolong beritahu kami siapa Anda. Yang lain memohon. Instrukturmu tidak lain adalah Dewa Perang. Bab 1098. Darton muncul dan menyatakan. G. Dewa Perang. Burt mengulangi tanpa jiwa. Apa, Dewa Perang? Saat menyebutkan gelar yang akrab tetapi jauh, Wolfe mengira dia sedang bermimpi. Windy dan Griffin membeku di jalur mereka, benar-benar terpana. Itu benar, dia adalah Dewa Perang Erudia, kata Darton tegas. Itu membuat semua orang diam sekali lagi. Darton telah mengkonfirmasinya sendiri, Levi memang Dewa Perang. Mereka merasa merinding di sekujur tubuh. Tidak heran kita belum pernah mendengar tentang pemuda ini. Ternyata dia adalah Dewa Perang. Tidak heran dia mengabaikan papan peringkat sabar. Dia lebih kuat dari semua petarung yang terdaftar di papan peringkat sabar, karena papan peringkat dibentuk oleh bawahannya. Salam, Dewa Perang. Semua orang bergema serempak. Setelah kejutan awal, datanglah kejutan mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Dewa Perang akan menjadi instruktur di kamp pelatihan Raja Prajurit Naga Tersembunyi. Pada titik ini, mereka menyesal memperlakukannya dengan buruk sebelumnya. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani menatap Levi. Itu adalah pelajaran yang tak terlupakan. Mereka akan ingat untuk memperlakukan orang lain dengan hormat mulai sekarang. Lihat ke atas, berdiri dalam antrean, perintah Levi. Saya hanya akan melanjutkan sisa pelajaran setelah Anda belajar bagaimana bersikap hormat, dia mengumumkan. Aku mendengar beberapa pemuda dari klan Garrison di kota Auckland ada di sini. Tunjukkan dirimu. Burt dan yang lainnya menonjol dengan arogan. Sepertinya keluarga kami sangat kuat bahkan God of War memperhatikan kami. Lumayan. Klan Garrison di kota Auckland memiliki banyak bakat. Levi mengangguk setuju. Dia mungkin memiliki dendam terhadap klan Garrison, tapi dia harus mengakui bahwa mereka cukup kuat untuk menghasilkan petarung berbakat untuk Erudia. Itu sudah cukup baginya. Oleh karena itu, Levi tidak akan menyia-nyiakan usahanya untuk mengajar mereka. Baginya, mereka bukan bagian dari klan Garrison. Mereka adalah pejuang masa depan Erudia. Dia tidak akan memperlakukan mereka secara berbeda karena dendamnya dengan klan Garrison. Selanjutnya, saya akan mengajari Anda metode pelatihan. Anda akan berlatih ini untuk bulan depan. Ketika waktunya habis, saya akan datang untuk inspeksi. Levi melanjutkan untuk mengajari mereka metode pelatihan khusus. Semua orang bersemangat dan tercengang. Mereka tidak tahu metode seperti itu ada. Tidak heran God of War begitu kuat. Itu karena metode pelatihan khusus ini. Puan, tidakkah Anda akan berada di sini setiap hari? Tanya Wolf. Dia ingin melihat Dewa Perang setiap hari.
Anda membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk menguasai metode pelatihan ini. Itu akan cukup untuk menghabiskan waktu Anda selama sebulan, jelas Levi. Dimengerti, kami akan melakukan yang terbaik. Kami tidak akan mengecewakanmu. Semua orang berjanji. Bagus, aku akan berada di sini sebulan kemudian untuk memilih beberapa calon brigade besi. Levi mengangguk setuju. Burt akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Tuan, apakah nama keluarga Anda Garrison? Setiap garnison lainnya segera meliriknya dengan gugup. Bab 1099. Sebelumnya, klan Garrison telah menduga bahwa Dewa Perang adalah garnison. Bahkan jika dia bukan bagian dari klan Garrison utama di kota Auckland, dia akan berasal dari cabang klan Garrison. Karena identitas God of War sangat rahasia, itu harus dirahasiakan bagaimanapun caranya. Klan Garrison tidak bisa menemukan apa-apa. Namun, Tyrone yakin Dewa Perang adalah garnison. Kamu benar, Levi memiringkan kepalanya. Burt dan garnison lainnya menghela napas lega. Mereka bangga dengan fakta bahwa Levi adalah seorang garnison. Setelah Levi pergi, mereka terjun ke pelatihan. Darton senang dengan upaya mereka. Dia tahu mereka akan meningkat pesat setelah sebulan. Sementara itu, di kota Auckland, Martin berencana untuk segera kembali ke Northampton untuk membalas dendam pada Levi, tetapi semua orang telah mengetahui tentang pertunangan yang rusak. Oleh karena itu, orang-orang berbondong-bondong ke keluarga Meyers dengan harapan perjodohan. Martin harus waspada, jadi dia tidak bisa pergi. Segera, 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Morris Group tidak kemana-mana, jadi baik Iris maupun Zoe cemas. Sayangnya, Levi tidak terpengaruh. Dia saat ini berada di kamp pelatihan untuk memeriksa kemajuan para peserta pelatihan. Selama sebulan terakhir, Burt dan yang lainnya telah berlatih dengan keras. Ada peningkatan yang terlihat. Tidak buruk, setidaknya memuaskan. Levi mengangguk. Yah, mereka masih lemah. Ketika Kirin melatih para bis, hasilnya jauh lebih baik. Pada akhirnya, Levi memilih 5 orang untuk masuk ke Brigade Besi. Selain Wolfe, 4 lainnya berasal dari klan Garrison. Levi tidak peduli tentang status mereka selama mereka cukup mampu. Dengan demikian, kamp pelatihan Raja Prajurit Naga tersembunyi berakhir dengan memuaskan. Burt dan yang lainnya sangat senang. Selain masuk 10 besar, 4 di antaranya terpilih untuk bergabung dengan Iron Brigade. Hal pertama yang mereka lakukan setelah keluar dari kamp adalah memberitahu klan mereka tentang hasil mereka. Tunggu, aku punya ide. Kita sudah dekat Hampton Utara. Bagaimana kalau kita menemui Levi Garrison? Saran Timah. Tentu, aku tidak sabar untuk bertemu dengannya. Clint kembali dengan penuh semangat. Sisanya setuju dengan saran itu. Kepercayaan diri mereka meningkat secara signifikan setelah menjadi lebih kuat. Tentu, kita akan bertemu Levi, lalu memberitahu klan kita tentang hasilnya. Burt setuju. Perut Zoe semakin hari semakin membesar. Dia harus ekstra hati-hati bahkan ketika dia sedang berjalan-jalan. Namun, dia khawatir tentang ketidakpedulian Levi. Kami memiliki kurang dari 1 tahun tersisa. Bagaimana dia bisa menantang klan Garrison dengan apa yang dia miliki? Dia tenggelam dalam pikirannya ketika teleponnya mulai berdering. Seseorang dari klan Garrison di kota Auckland ingin mentraktir Levi makan. Kaget, Zoe segera menghampiri Levi. Dia takut itu mungkin jebakan. Bagaimanapun, ini adalah klan Garrison. Kenapa tidak? Jika mereka merawat kita, kita akan ada di sana, jawab Levi. Yah, Zoe menghela nafas. Orang bodoh sepertimu tidak mengenal rasa takut, iya. Mengapa Levi tidak takut dengan klan Garrison? Apakah dia tidak tahu seberapa kuat klan Garrison? Bahkan aku tahu betapa berbahayanya mereka. Mengapa Levi masih tidak mengerti? Sementara itu, Burt dan yang lainnya sedang menunggu di restoran. Levi setuju untuk datang begitu saja. Betapa beraninya dia, cibir Clint. Dia tidak takut apa-apa, dia bahkan tidak takut pada klan Garrison. Burt menyipitkan matanya mengancam, mari kita tunjukkan padanya siapa yang berkuasa nanti. Tidak sabar. Semua orang mengantisipasi kedatangan Levi. Bab 1100. Segera, suara-suara terdengar dari lorong. Seorang wanita melangkah masuk ke dalam kamar. Burt dan yang lainnya tercengang melihat betapa cantiknya dia. Jika dia tidak hamil, kecantikannya akan sebanding dengan Tiffany. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang secantik Tiffany. Apakah Anda Zoe Lopez? Burt adalah orang pertama yang kembali ke kenyataan. Ya, benar, jawab Zoe dengan anggukan. Sayang sekali, Burt dan yang lainnya menggelengkan kepala. Apa yang dilakukan bajingan itu sehingga pantas mendapatkan istri yang begitu cantik? Ngomong-ngomong, di mana Levi? Tanya Clint. Aku di sini, sebuah suara berteriak di luar ruangan. Keenam garnison mengira suara itu terdengar familiar. Suara itu pasti membunyikan lonceng. Mereka bertukar pandang. Kami belum pernah bertemu Levi. Kenapa suaranya terdengar familiar? Lalu, Levi masuk ke kamar. Saat Levi muncul, Burt dan garnison lainnya membeku dalam kebingungan. Ekspresi mereka memucat seketika.
Tak satu pun dari mereka tahu Levi Garrison adalah Dewa Perang. Mereka baru saja bertemu dengan Levi pagi ini. Sekarang, mereka bertemu dengannya lagi dalam keadaan yang berbeda. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Saat itu, kesadaran muncul pada mereka. Tidak heran Dewa Perang adalah Garnisun. Dia seharusnya menjadi bagian dari klan Garnisun di kota Auckland. Mengapa Levi cukup berani untuk melawan klan Garrison di Auckland City dan bertaruh dengan Tyrone? Mengapa Levi membenci klan Garrison dan yang lainnya? Ini adalah alasannya. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka mengharapkan Levi, bajingan keluarga mereka, menjadi legenda Erudia. Zoe merasakan perubahan reaksi mereka setelah kedatangan Levi. Mereka tampaknya takut pada Levi. Apa yang sedang terjadi? Semenit yang lalu, mereka arogan dan sombong. Mengapa mereka tiba-tiba menjadi sangat ketakutan? Apakah Levi itu menakutkan? Atau ada sesuatu yang saya tidak tahu? Puan, tidak, Tuan Garrison, Burt segera mengoreksi dirinya sendiri. Mereka bisa memanggilnya, Tuan, di kamp pelatihan, tetapi identitas Levi adalah rahasia di luar kamp. Memang, Burt dan garnisun lainnya gemetar ketakutan. Jika mereka tidak duduk, mereka akan berlutut ketakutan. Apakah kita baru saja mencoba untuk membuat God of War tunduk lagi? Untuk kedua kalinya. Sayangnya, rencana mereka telah gagal sejak awal. Levi terkejut melihat anak-anak muda itu juga. Oh, apakah mereka mencoba membuat saya tunduk lagi? Apakah ini dimaksudkan untuk menjadi jebakan? Tanya Levi. Tidak, tentu saja itu bukan jebakan. Kami ingin mentraktir Garrison dan Mes Lopez makan, itu saja. Burt buru-buru menjelaskan setelah mendapatkan kembali ketenangannya tepat waktu. Dia menyeka keringat di dahinya. Yang lain langsung menyambut Levi dan Zoe dengan hangat. Silahkan duduk. Zoe bingung melihat betapa hormatnya mereka. Hah, apa yang sedang terjadi? Saya pikir klan Garrison bertentangan dengan Levi. Mengapa mereka begitu sopan? Ketika dia tiba lebih awal, dia langsung menyadari bahwa ini adalah jebakan. Tapi semuanya berubah setelah Levi muncul. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Setelah duduk, Zoe berbicara. Jujurlah padaku, mengapa kamu takut setelah melihatnya? Burt dan yang lainnya menggelengkan kepala untuk melihat ke arah Levi. Bersambung.